Lovers, kembali lagi di Jumbo Podcast episode ke-6. Kali ini kita ditemani tim dari Rumah Sakit Sansani. Halo Sobat Ihsan, boleh disapa dulu, kita di sini bersama Dr. Sita. Dr. Sita merupakan salah satu dokter dari Rumah Sakit Sansani. Boleh perkenalkan diri dong? Halo, Jumbo Lovers. Kenalkan saya Dr. Yatul Masita, biasa dipanggil Sita. Teman-teman nanti kalau mau ketemu boleh jalan-jalan ke Sansani. Ya, jadi teman-teman kalau mau ketemu Dokter Sita, jalan-jalan ya ke Rumah Sakit Sansani gitu, untuk ketemu Dokter Sitanya aja gitu ya. Boleh. Jadi teman-teman, hari ini kita balik lagi membahas edukasi seputar kesehatan bareng Dokter Sita. Kali ini bersama Rumah Sakit Sansani untuk membahas mitos seputar MPASI. Jadi kita di sini menepis mitos-mitos yang berkembang nih di ibu-ibu muda mengenai MPASI. Jadi Dok, di MPASI ini banyak sekali mitos-mitosnya ya yang berkembang di ibu-ibu muda, apalagi sekarang Gen Z ibu-ibu muda tuh kan kami tantangannya itu malah badai informasi. Jadi kami kebanyakan informasi jadi malah bingung nih Dok, yang mana ya yang benar, ini fakta atau ini hanya mitos gitu. Jadi hari ini kita bakal ngebahas itu bareng Dokter Sita. Aku mau mulai bertanya, boleh dijelasin sedikit nggak Dok, MPASI itu sebenarnya apa? Itu pengganti ASI-nya atau memang hanya pendamping gitu? Baik. Kalau misalnya MPASI ini yang benarnya adalah makanan pendamping ASI. Oke, makanan pendamping ya Jumbo Lovers dan sahabat Ihsan. Nah, kalau misalnya di Indonesia, menurut aturan IDA ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, makanan pendamping ASI itu dimulai dari usia 6 bulan. Oh, usia 6 bulan Jumbo Lovers. Nah, kalau misalnya di luar negeri, mungkin Gen Z ada banyak informasi nih dari luar sana. Kalau saya dapat di Reels Instagram tuh ada loh Dok yang usia 4 bulan. Nah, itu benar juga adanya. Tapi kalau misalnya menurut aturan di Indonesia, itu dimulai dari 6 bulan. Oke, berarti kalau untuk Ikatan Dokter Indonesia itu kita di Indonesia mulai dari 6 bulan. Tapi misalnya ada beberapa kasus nggak Dok khusus untuk MPASI itu dimulai dari di bawah 6 bulan gitu? Ada juga kasus-kasus tertentu ya memang yang harus lebih cepat nih makan dibandingkan bayi-bayi lain. Kenapa? Biasanya intoleransi laktosa misalnya, atau sulit nih kenaikan berat badannya dengan susu, atau misal ASI-nya sudah tidak adekuat lagi. Tapi sebenarnya sih kasus-kasus tersebut sangat jarang terjadi karena memang kalau ASI itu supply dan demand-nya itu harusnya sama gitu, atau memang kondisi ibu yang tidak memungkinkan lagi untuk memberikan ASI. Misalnya ibu bekerja jarang melakukan pompa ASI, biasanya kan ASI-nya udah mulai kering tuh karena tidak ada demand dari bayi atau dari perahannya. Nah, biasanya itu bisa tuh dimulai MPASI lebih cepat, ditambah kenaikan berat badan bayi itu tidak adekuat, bisa dipertimbangkan untuk MPASI lebih cepat. Jadi begitu Jumbo Lovers dan sahabat Ihsan, kalau untuk MPASI secara umum itu mulainya di atas 6 bulan. Tapi kalau ada kasus-kasus tertentu seperti intoleran kepada laktosa ataupun misalnya ada kasus-kasus tertentu terhadap ibunya, itu bisa dimulai ya Dok di bawah 6 bulan. Tapi tentu saja teman-teman itu di bawah pengawasan dokter spesialis anaknya ya Dok ya. Betul. Kondisi tersebut tetap harus di bawah anjuran dokter. Oke, jadi harus ada tetap anjuran dokternya gitu ya, Jumbo Lovers. Jadi untuk MPASI ini ada yang bilang kalau sudah MPASI nggak perlu ASI lagi gitu Dok. Itu bagaimana itu Dok? Nah, kalau misalnya itu kayaknya pemahaman yang agak kurang ya, kurang tepat lebih tepatnya. Kalau misalnya sudah MPASI, tetap ASI-nya diberikan, tetapi porsinya tidak sesering sebelum dimulainya MPASI. Seiring memasuki usia 6 bulan, porsi ASI itu biasanya udah mulai berkurang dari awalnya. Misal 100% ASI, bertahap menjadi 75% di usia 6 bulan. Nanti masuk usia 8 bulan jadi 50%. Masuk lagi usia 1 tahun udah makin jarang tuh. Kalau misalnya sudah di atas usia 1 tahun, itu memang porsi ASI itu
seharusnya tidak banyak lagi. Biasanya hanya mendampingi bayi itu di pagi dan malam saja, saat dia bangun tidur dan sebelum tidur aja. Karena memang kebutuhan bayi akan ASI tidak akan sebanyak dia sebelum 6 bulan. Kebutuhan dia tidak akan tercukupi kalau misalnya hanya ASI saja. Jadi kalau misalnya udah masuk usia 6 bulan, usia 1 tahun, kecukupannya itu harus bisa dipenuhi oleh MPASI, kebutuhan gizinya. Oke, jadi begitu teman-teman, bunda-bunda terutama ya, kalau untuk MPASI, mentang-mentang nih udah di MPASI nih anak bayinya, jadi udah lepas aja langsung ASI. Jadi tidak ya ada tahapannya untuk anak-anak itu bisa menerima lepas dari ASI-nya, tetap ada asupan nutrisi dari makanan MPASI-nya juga gitu ya dok. Terus juga ini dok, kebanyakan juga saya lihat tuh, kalau setelah MPASI itu selain air putih ada yang dilarang nggak sih dok? Misalnya kadang ada tuh di internet ya, siapa pernah ngeliat nih di internet tuh ada kayak nenek-nenek ngasih ke bayi itu kopi gitu dok. Minum kopi. Ya. Gitu, saya pernah lihat itu dok. Itu bagaimana? Jangankan kopi, biasanya kalau nenek-nenek Sumatera nih kasih teh manis. Waduh ya, apalagi teh manis. Boleh nggak gitu. tuh teh manis? Kan sama aja tuh. Nah, kalau misalnya menurut penelitian, bayi di bawah 5 tahun itu nggak boleh dulu minum kopi, minum teh, itu nggak boleh. Kenapa? Karena takutnya responnya itu justru beda nih dengan kita orang dewasa. Justru ada, walaupun teh itu kafeinnya tidak sebanyak kopi, tapi tetap ada tuh kandungan namanya teofilin. Nah, kandungan teofilin itu nanti akan mengganggu proses penyerapan zat besi. Sedangkan anak-anak Indonesia sendiri sudah jauh di bawah nih zat besinya. Kebanyakan anak-anak Indonesia itu anemia. Kalau misalnya ditambah dengan kopi, dengan teh, itu justru semakin memperberat kondisi anemia tersebut. Kalau misalnya anaknya habis makan daging, habis itu minum teh, percuma tuh, karena nanti mengganggu proses penyerapan zat besi dari dagingnya. Oh gitu, berarti teh itu secara tidak langsung bisa menghambat proses penyerapan zat besi pada makanan ya dok ya? Iya betul. Jadi nggak boleh, tidak perkenankan ya bunda-bunda, jangan kasih lagi bayi-bayinya itu teh cuma sesendok ataupun cuma sedikit. Itu tetap tidak boleh ya bunda, apalagi nenek-nenek gitu, diingetin ya. Memang mungkin orang terdahulu banyak informasi yang nggak mereka terima, jadi bunda-bunda yang sudah dapatkan informasi yang valid bisa diedukasi gitu orang tuanya untuk cucu-cucunya jangan diberikan sembarangan ya dok gitu. Terus ini tadi kita ngomongin kopi. Nah, madu itu kan sebenarnya sehat kan ya dok. Tapi saya pernah dengar juga madu itu nggak boleh tuh dikasih ke anak yang di bawah 2 tahun. Itu bagaimana itu dok? Hampir tepat ya. Sebenarnya kalau misalnya madu itu ada kandungan bakteri namanya Clostridium botulinum ya. Nah, kalau misalnya bakteri ini toksinnya itu belum bisa mampu dicerna sama bayi di bawah 1 tahun. Jadi gitu. Kalau misalnya sudah di atas 1 tahun sudah boleh minum madu. Tapi bukan menjadi cemilan atau apa ya. Kalau misalnya dikasih 1 sendok sehari ya nggak apa-apa. Tetap harus ada batasannya, karena memang kan kalau misalnya makanan yang terlalu manis, anak-anak itu jadi bikin cepat kenyang, jadi tetap dibatasi. Lalu kalau misalnya madu itu ternyata bayi itu belum bisa nih mengolah bakterinya itu tadi dalam tubuhnya ya, belum bisa. Lalu gimana dengan gula pasir dok? Itu kalau gula pasir itu bagaimana? Kalau gula pasir sama juga tuh, kalau misalnya bayi kelebihan gula itu juga nggak boleh, tapi bukan berarti tidak sama sekali ya, soalnya banyak juga nih sekarang di Gen Z kasih makan anak tuh nggak enak, hambar gitu. Jadi tetap boleh kasih kalau misalnya gula untuk penyedap dengan sesuai takaran. Kalau misalnya buat anak-anak itu gula dan garam tuh dihitung sekitar 6 gram lah. Itu kalau misalnya kita hitung di dalam masakan kita itu harusnya nggak pernah lebih dari itu. Nah, biasanya gula-gula apa nih yang harus dipaspadakan? Pertama, kalau misalnya orang tuanya itu kasih snack atau minuman bergula. Nah, itu harusnya nggak boleh dulu. Minum jus pada bayi nggak boleh ya. Oh, minum jus. Ini baru tahu, saya baru dengar
banget nih minum jus ternyata tidak boleh. Iya, soalnya kenapa? Karena memang biasanya kalau jus-jus kita itu tinggi gula. Harusnya kalau misalnya minum jus boleh, maksudnya olahan buah ya. Olahan buah pada bayi itu, maksudnya yang di atas 6 bulan, itu benar-benar buah yang dilumatkan. Jadi tanpa campuran air ataupun gula. Kayak pure buah gitu ya, Dok ya. Kayak pure buah. Itu yang boleh di atas 6 bulan. Oh gitu. Terus misalnya kayak buah, pure buah yang dibukan sebagai ini untuk mereda nyeri anak-anak yang tunggi. Iya, boleh gitu, juga itu tuh. boleh ya, boleh gitu ya, Dok? gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya dijadikan jus itu belum boleh dulu. Oh, belum boleh. Berarti kalau untuk buah ini bisa jadi catatan nih bunda-bunda. Kalau pengen ngasih buah yang bentuk lumat kepada bayinya itu jangan kasih air dan juga kasih gula tambahan karena dalam buah itu juga ada gula ya, Dok ya. Jadi bunda-bunda bisa buah-buah yang gampang hancur, jadi nggak perlu tambahin air, itu dikasih kepada bayinya. Gitu bunda-bunda. Jadi untuk MPASI sendiri itu sebenarnya takarannya itu yang mesti diperhatikan gitu ya, Dok. Terus mengenai takaran ada porsi tertentu nggak, misalnya MPASI itu harus sayuran aja atau misalnya protein tertentu gitu. Nah ini juga nih yang kadang suka mispersepsi ya. Ada banyak ibu-ibu Indonesia itu yang penting anak saya makan sayur. Nah iya, itu soalnya sayur itu sehat. Iya. Nah padahal sebenarnya kalau di bawah 2 tahun itu sayur pada MPASI itu hanya perkenalan. Jadi hanya dikenalkan. Yang utamanya apa? Tetap protein hewani dan karbohidrat. Jadi ketika dikenalkan sayur itu harusnya hanya jadi perkenalan aja, bukan menjadi pendamping utama ketika makan MPASI. Jadi misalnya porsinya ada karbo, protein dan serat dari sayuran, itu porsi seratnya itu malah lebih sedikit gitu ya, Dok ya, diperbanyak proteinnya ya. Istilahnya apa ya? Hukumnya mubah kali ya, boleh. Boleh gitu. Nggak sunnah juga, dia mubah. Kenalin aja boleh. Tapi nggak dikenalkan juga tidak apa-apa. Soalnya kenapa? Kalau misalnya kelebihan sayur juga, kelebihan serat, itu bisa mempercepat kenyang si bayi, padahal asupan gizi dari protein hewaninya itu masih kurang. Oh, jadi belum seimbang gitu ya, Dok? Jadi diharapkan memang dari protein hewaninya dulu. Dan untuk porsi ideal, misalnya makan pada anak yang di bawah 1 tahun deh, 6 bulan sampai 10 bulan, let's say dari 6 sampai 10 bulan, itu ada porsi ideal tertentu nggak itu, Dok? Misalnya 5 sendok makan atau bagaimana? Masih. Kalau misalnya menurut teorinya ya, kalau misalnya 6 bulan pertama kali itu bertahap tuh, mulai dari 45 mili dulu. Nah, jika 45 mili habis, naik ke 60 mili. 60 mili habis, naik nanti targetnya jadi 125. Itu 125 tuh biasanya di usia 8 bulan. Nah, jadi 125 nanti di usia 1 tahun itu naik jadi 250 mili. Nah, kalau misalnya kita memang tidak punya mangkok untuk mengukur ya, biasanya itu mangkok yang biasanya mangkok bakso itu 250 itu harusnya setengah. Jadi kalau misalnya nggak punya pengukur bisa segitu. Tapi kita lihat lagi respon bayi. Kebanyakan kita terlalu berpacu pada jumlah, tidak bisa melihat bagaimana respon anak. Kalau misalnya respon anaknya tidak habis seukur teorinya itu, ya sudah. Yang penting anaknya sesudah mengikuti aturan makan. Aturan makannya itu apa? Misalnya makannya sudah 30 menit. Kalau misalnya sudah tidak mau lagi, ya sudah nggak apa-apa. Nggak perlu ditambahkan distraksi seperti gadget. Nggak, makan lagi sampai habis. Nah, itu justru dapat menambah masalah baru kalau misalnya diberikan distraksi. Yang pertama, apa masalah baru yang bisa muncul? Pertama, bayi kelamaan mengemut makanan. Itu nggak baik ternyata ya, Dok? Iya, nggak baik kalau misalnya bayi terlalu lama mengemut makanannya di dalam mulut, nggak ditelan-telan nih. Tuh. Yang kedua,
Jadi bayinya merespon kalau misalnya saya makan dan mau saya diam, saya harus diberikan gadget dulu. Jadi keinginan untuk diberikan gadget itu akan semakin tinggi di kondisi-kondisi makan selanjutnya, dan itu tidak baik. Jadi kalau untuk porsi idealnya bayi itu tergantung dari usianya Bunda-Bunda. Jadi nggak perlu dipaksa anak-anak itu harus habis, dan ingat anak-anak harus makan dengan mindful ya dok. Jadi harus fokus ya, mereka sadar dengan makanan mereka, jadi tidak terlalu lama mengemut ya, nanti akhirnya nggak ditelan-telan makanannya, jadi nggak ada yang masuk ke dalam tubuh mereka gitu. Kami nih Gen Z itu kan kebanyakan ibu-ibu muda ya nih kan dok. Jadi sekarang lagi banyaknya di TikTok gitu, kalau masak MPASI itu harus yang alat masaknya tuh khusus. Nah itu tuh sering banget tuh saya lihat tuh. Emang iya ya masak MPASI itu harus ada panci khususnya gitu ya dok ya. Jadi bunda-bunda nggak harus ya pakai panci merek A atau panci-panci estetik tuh sekarang tuh banyak banget ada panci-panci estetik. Jadi kalau jadwal tidur bayi itu sudah rapi, itu ada kemungkinan nggak ya dok kalau ibunya itu terhindar dari kayak begadang gitu? Nah iya betul, kalau misalnya ibunya masih begadang, berarti ada yang perlu dievaluasi. Oke. Jadi gitu bunda-bunda Gen Z yang mencari informasi melalui internet, karena tantangan kita itu sekarang badai informasi, bisa nih diakses melalui aplikasi Primaku. Di situ bunda-bunda bisa cari informasi yang valid dan informatif. Terima kasih bunda-bunda yang sudah menonton, sampai ketemu di podcast selanjutnya.